Halo semuanya, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan aku, Sukri, dan juga rekan aku Beauty, dalam acara Podcast Ceria. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Nah, Kak Beauty, kita berjumpa dengan teman-teman lagi di acara Podcast Ceria. Harapannya teman-teman gak bosen, bener banget, jangan tidak bosen. boring, dan selalu excited untuk menemui kita berdua dalam acara podcast ini. Oh, bener banget nih Kak Wari. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tema yang hampir jarang sekali dibahas oleh mungkin podcaster yang lain atau konten kreator yang lain, karena ini hanya bisa dirasakan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Wah, kira-kira nih apa sih yang mau dibahas nih? Jadi Kak Beauty, di kesempatan kita yang di hari yang indah ini kita akan membahas mengenai mitos-mitos paradigma mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia oleh mahasiswa non-pendidikan bahasa Indonesia. Wah, jadi ternyata di pendidikan bahasa Indonesia ini ada mitos-mitos ya Kak Wari? Betul banget. Jadi ini adalah pandangan atau mungkin opini, paradigma, stigma teman-teman kita sesama mahasiswa non-pendidikan bahasa Indonesia terhadap kita, Kak Beauty. Wah, jadi kira-kira apa aja nih ya mitos-mitos yang akan kita bahas nih tentang pendidikan bahasa Indonesia ini? Namun kita garis bawahi, aku dan Kak Beauty di sini hanya mewakili. Jadi kita mengklarifikasi berdasarkan opini kami berdua. Nah, itu benar banget ya teman-teman. Jadi kita mewakili aja nih. Nah, oke. Ini adalah salah satu opini yang pertama dan mungkin sering sekali kita dengar, Kak Beauty. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu semuanya itu punya public speaking yang bagus, bisa berbicara dengan bagus. Menurut Kak Beauty gimana sih? Kalau menurut aku nih ya Kak Wari, sebenarnya nih mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu tuh nggak semuanya loh bisa ngomong dengan baik di depan publik. Kenapa demikian, Kak Beauty? Jadi gini, mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu mungkin emang beberapa ada yang sudah memiliki dasaran dalam berbicara, tetapi tidak semuanya juga memiliki dasaran yang baik dalam berbicara, sehingga beberapa mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu masih memiliki public speaking yang belum memadai nih, atau bisa dibilang juga belum di tingkat level tinggi gitu. Kak Wari. Jadi kesimpulannya teman-teman, tidak semua mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu punya public speaking yang bagus. Kita nggak mengatakan mereka jelek ya, tapi tidak semuanya itu bagus dalam artian standar gitu. Nah, mereka juga ada peminatan meskipun kita di semester 3 itu udah diberikan dasar-dasar berbicara. Jadi kesimpulannya, mitos mengenai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia semuanya bisa public speaking dengan bagus itu adalah salah. Salah ya teman-teman. Jadi kembali ke mahasiswanya masing-masing. Nah, benar banget nih kata Kak Wari. Kita hanya diberi pembekalan dan semuanya kembali kepada eksplorasi diri yang dilakukan oleh mahasiswa. Oke, benar banget. Nah, selanjutnya nih, mitos yang kedua ya Kak Wari ya. Apa ya? Kalau nggak salah nih, Kak Beauty dengar beberapa orang tuh bilang kalau mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu pinter banget nih dalam kata-kata, diksi-diksi. Mereka tuh menguasai banyak banget diksi-diksi. Itu benar nggak sih Kak Wari? Oh, maksudnya adalah punya diksi yang tinggi, terus juga pengetahuan diksinya luas. Oke, ini opini aku secara pribadi. Menurutku, dari pengalamanku sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan teman-temanku di semester 5, tidak semuanya mempunyai gambaran atau mungkin diksi-diksi yang tinggi dalam penggunaannya di keseharian. Jadi meskipun kita anak bahasa, istilahnya anak bahasa, walaupun kita sehari-hari bertemu dengan bahasa, diksi, kata, kalimat, tidak semua dari teman-teman itu merealisasikan penggunaan kata itu di kehidupan nyata. Tapi memang untuk pengetahuan, oke lah, kita bisa katakan mungkin di atas rata-rata mahasiswa pada umumnya. Tapi untuk realisasi di dunia nyatanya, mungkin hanya segelintir teman-teman ya yang menggunakan diksi-diksi tinggi itu dalam berbicara, komunikasi, ataupun interaksi dengan mahasiswa yang lain. Oke, jadi kesimpulannya mitos tersebut adalah salah. Salah ya teman-teman. Oke, adalah ini adalah yang terakhir Kak Beauty. Mitos mengenai ini cukup umum dan aku agak geram kadang. Oke, apa ya Kak Wari kira-kira ya?
kata mahasiswa yang lain, mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia itu pasti anak sastra, anak senja, anak indie, dan penikmat kopi di sore hari. Menurut Kak Beauty? Wah, ini agak emang bikin geram ya ternyata ya mitosnya. Nggak semua loh mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu suka sama sastra. Betul banget. Pasti setiap mahasiswa itu memiliki minatnya masing-masing nih. Nggak mungkin semua mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia itu suka sama sastra, Waris. Betul banget. Jadi aku mau menambahkan buat Kak Beauty. Jadi teman-teman, memang kita mendapatkan pembelajaran mengenai sastra itu di semester-semester awal ya Kak Beauty Iya, ya. benar banget. Kita mendapatkan mengenai sejarah sastra, sastra lama, teori sastra, bahkan kita ditugaskan untuk membuat sebuah karya sastra. Tapi satu pengetahuan buat teman-teman bahwa itu sifatnya adalah peminatan. Jadi kembali lagi eksplorasi dari mahasiswa itu sendirilah yang menjadikan apakah dia pro dalam sastra, apakah dia menyukai sastra, apakah dia ingin bergelut dengan dunia sastra. Terus mengenai anak indie yang tadi. Anak indie. Nggak semua mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia itu gondrong, teman-teman. Nggak semua dari kita itu bisa main gitar. Nggak semua dari kita itu suka kopi dan musik-musik yang alunannya itu simpel-simpel. No. Enggak. Itu adalah salah. Salah ya teman-teman. Jadi nggak semua nih mahasiswa dari pendidikan bahasa Indonesia ini anak sastra, anak senja yang wah senja sore hari menikmati kopi itu enggak ya teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan lagi bahwa mitos tersebut salah. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya itu adalah 3 mitos yang mungkin sering banget kita dengar dan sifatnya universal bagi mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Kita memang sering dijudge seperti itu. Ya sering banget nih, malah banyak banget nih orang-orang juga kayak mikir, wah kalian anaknya bahasa Indonesia nih pasti tahu lah ini. Enggak sebenarnya. No teman-teman, kita klarifikasikan di kesempatan kali ini itu salah besar teman-teman. Jadi ya kembali lagi, semua kembali kepada eksplorasi. Eksplorisasi. Oke. Kembali kepada mahasiswa itu sendiri, apakah dia itu memilih peminatan yang disebutkan tadi atau memilih peminatan yang lain. Misalnya kalau Kak Beauty, selain sastra, hal yang disukai Kak Beauty apa sih? Aku itu suka banget sama kesenian loh sebenarnya loh, Kak Adi. Kalau aku sih lebih suka ke musik. Jadi mungkin itulah yang membedakan aku, Kak Beauty, dan teman-teman yang lain. Oke, harapannya teman-teman dengan apa yang telah kita sampaikan tadi, kita bahas tadi, dapat memberikan jawaban dan bisa mengubahlah sedikit-sedikit lah. Iya, cara berpikir kalian nih teman-teman tentang mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Betul banget. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan podcast kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Oke, sekian dari kami. Harapannya bisa memberikan semangat dan juga pengetahuan lagi dan bisa mengubah opini teman-teman terhadap kita, Kak Beauty. Iya, terhadap mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia nih teman-teman. Jadi jangan berpikir secara umum lagi gitu ya. Oke. Aku Sukri. Dan aku Beauty. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dadah.